Mari kita berdoa. Tuhan berkati jam selanjutnya sebagaimana Tuhan sudah memberkati jam sebelumnya. Tuhan berkatilah kebaktian khotbah yang akan disampaikan, sebagaimana Tuhan sudah memberkati kebaktian dan khotbah yang sudah lewat. Kiranya namamu dipermuliakan, anakmu ditinggikan, salib dinyatakan, dan kaum pilihan diwujudkan di dalam kebaktian ini. Kami bukan memberitakan hal yang lain kecuali Kristus dan Dia tersalib. Kami bukan membanggakan siapapun, tapi membanggakan Kristus yang pernah dipermalukan. Kami berterima kasih kepada Kristus, anak Allah yang turun dari surga yang mulia dan hormat, rela menjadi manusia di Palungan, rela menjadi manusia di Galili, rela menjadi manusia di Nazaret, rela menjadi manusia di Yerusalem, dan dihukum mati di dalam dunia ini. Kami bersyukur Tuhan, karena di dalam diri Kristus tersimpan segala bijaksana surga yang tidak terbatas, yang tidak terhingga, berlembaga di dalam anak Allah ini. Dan kiranya anakmu dinyatakan, dimuliakan di dalam setiap kebaktian, di mana firman-Mu diberitakan. Karena Kristus ada firman, firman bersama dengan Allah, dan firman adalah Allah. Dan firman menjadi daging, tinggal di tengah-tengah kami, penuh dengan anugerah dan kebenaran. Terimalah doa kami, berkati selanjutnya ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudara, kemarin kita membicarakan 3 ayat yang penting di dalam kait satu dengan lain di dalam Injil. Pertama, sebab sekalian sudah berbuat dosa dan mengurangi kemuliaan Allah.
Dan ayat yang kedua mengatakan upah dosa adalah maut, sehingga setiap orang harus mati. Dan ayat ketiga mengatakan menurut sesuatu yang ditetapkan, setiap orang mati satu kali. Dan kesimpulan kembali kepada Roma pasal 6:23, bagian yang terakhir, tetapi anugerah Tuhan adalah hidup yang kekal di dalam diri Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara-saudara, kita bersyukur Tuhan. Inilah berita yang baik. Ini adalah kabar Injil yang Tuhan berikan ke dalam dunia ini, supaya barang siapa di dalam bangsa apa, suku apa, sudut apa, negara apa, zaman apa, lapisan masyarakat yang bagaimana, semua boleh percaya kepada Yesus Kristus. Karena Injil adalah kuasa Allah untuk menyelamatkan setiap orang yang percaya. Tidak peduli dia orang Yahudi, orang Yunani, orang kaya, orang miskin, laki-laki, perempuan, atau orang lapisan tinggi, atau terbelajar, atau orang-orang barbar. Saudara-saudara, Tuhan telah memberikan sesuatu berita yang begitu penuh dengan sukacita, melepaskan orang berdosa keluar dari berdosa, lalu mereka duduk bersama di tempat di mana Yesus Kristus duduk. Saudara-saudara, Efesus pasal 2 ayat pertama, kami adalah orang-orang yang mati di dalam dosa. Dan ayat kelima Paulus berkata, kami dulu juga sama seperti mereka, mati di dalam dosa, tapi dia telah membangkitkan kita kembali. Saudara-saudara, inilah yang terjadi satu perubahan yang nyatakan di Alkitab, bukan saja dari orang berdosa menjadi tidak berdosa, bukan menjadi orang binasa yang diselamatkan, tapi engkau adalah orang yang mati di dalam dosa dan akhirnya dibangkitkan pula oleh kuasa Tuhan di dalam Yesus Kristus. Yang disebut di dalam Alkitab tentang mati, kemarin telah kita bicarakan 3 definisi. Definisi pertama yaitu kematian yang merupakan kerusakan tubuh. Semua manusia yang berdaging, bertubuh yang dicipta adalah manusia yang boleh dan harus mati. Setelah kita mati, kita akan kembali tanah kepada tanah, debu kepada debu. Hanya sisa tulang di dalam kuburan untuk beribu-ribu tahun masih berada di situ. Saya kadang-kadang tanya, kenapa daging kita rusak tetapi sisa tulang? Saudara-saudara, Tuhan membiarkan tulang berada untuk membuktikan orang itu pernah ada di dalam dunia. Saudara-saudara, sampai sekarang engkau masih menemukan tulang-tulang dari orang yang dimumikan beribu-ribu tahun yang lalu. Mumi yang berada di Mesir membuktikan Ramses kedua, Firaun yang sangat agung itu, adalah seseorang yang menderita penyakit sakit gigi luar biasa. Saudara, bengkaknya sakit gigi dibuktikan oleh tulang yang sudah menjadi robah, menjadi bentuk yang lain. Ramses yang pada waktu di dunia dianggap seperti dewa, dianggap seperti Allah yang berkuasa, yang memerintah bagian utara dan gabungkan bagian selatan dari seluruh tanah Mesir, adalah seorang menderita penyakit yang luar biasa. Di seluruh tanah Mesir, semua patung-patung yang diukir, yang dipahat, yang dibangun, yang didirikan di atas semua kuil atau batu-batu yang besar, paling banyak adalah patung dari Ramses kedua. Tapi dia menderita paling besar di dalam dunia ini. Ini tulang temulangnya, muminya masih ada. Ini buktikan dia pernah hidup di dalam dunia. Kita 15 tahun yang lalu kita menemukan ada seorang wanita yang sangat cantik dan telah menjadi mumi di mana? Di Gurun Gobi di Xinjiang, provinsi di Tiongkok di utara barat. Saudara-saudara, provinsi itu mempunyai salah satu padang pasir yang terbesar di dunia. Kedua, yang pertama adalah Sahara. Dan di situ ada tempat digali, ada seorang mayat perempuan yang sudah ribuan tahun dan dia cantik sekali, tapi dia sudah menjadi tulang yang dibungkus oleh kulit. Tuhan menciptakan manusia, memberikan tulang di dalam, kulit di luar, daging di tengah, urat-urat yang menjadikan sesuatu penyatu daripada gerak-geriknya, semua daripada kedagingan kita. Dan saudara-saudara, daging akan kembali menjadi debu, menjadi tanah, tulang tetap ada. Kadang-kadang saya tanya, kenapa tulang masih ada?
untuk membuktikan salahnya evolusi. Saudara-saudara, manusia satu-satunya makhluk yang dicipta menurut peta dan teladan Allah. Hanya sifat manusia yang mempunyai kemiripan dengan Tuhan. Sifat binatang tidak ada kemiripan dengan Tuhan. Kita dicipta menurut peta teladan Allah. Dan Allah adalah sumber peta teladan. Dan waktu Allah datang ke dunia, Dia menjadi contoh kita, Yesus Kristus. Saudara sekalian, tubuh ini mati. Karena inilah arti kematian pertama. Arti kematian kedua adalah kematian jiwa kita yang akhirnya harus terpisah dengan Allah untuk selama-lamanya. Terpisah dengan Allah untuk selama-lamanya. Tidak lagi kembali kepada Allah, tapi dibuang di dalam neraka. Itulah kematian yang kedua. Saudara-saudara, selain daging ini mati, jiwa kita terpisah dari Tuhan untuk selama-lamanya. Itu baru menjadi kecelakaan yang besar. Oh saudara-saudara, kenapa kita menjadi orang Kristen? Banyak orang menjadi Kristen kan ingin cari berkat dari Tuhan, ingin mencari bahagia dari Tuhan, ingin mencari materi dari Tuhan, ingin mencari perlindungan dari Tuhan, ingin mencari kesehatan dari Tuhan. Itu sebab kebaktian-kebaktian, kalau ada kesembuhan, ribuan orang datang kepada Tuhan. Setelah engkau disembuhkan, mereka tidaklah datang lagi ke gereja. Ada orang mendapat penyembuhan yang palsu, berapa hari lagi kembali untuk berbuat dosa, atau kembali lagi sakit, lalu mereka melupakan semua. Saudara-saudara, saya tidak akan menjadikan kesembuhan daya tarik untuk orang datang kepada kebaktian. Karena saya bukan menginginkan kebaktian besar, tapi tidak ada makna apa-apa. Itu sebab saya menarik orang datang kepada kebaktian hanya dengan firman kebenaran. Hanya melalui kebenaran kita kembali kepada Tuhan, saudara-saudara. Tetapi di atas dua hal, kematian jasmani dan kematian rohani, masih ada satu unsur yang lebih penting. Kematian adalah berpisah dari Allah sumber hidup. Berpisah dari Allah sumber hidup menjadikan kita berstatus kematian. Sehingga kita tidak lagi menampak, kita lagi tidak mendengar, kita lagi tidak sadar, kita tidak lagi mengerti, dan kita tidak lagi berhubungan dengan Allah seperti sedia kala. Saudara-saudara, waktu Tuhan menciptakan Adam, Tuhan mencipta Adam dengan sesuatu kemungkinan berkomunikasi dengan Tuhan. Tuhan menciptakan Adam supaya Adam boleh dengar suara Tuhan, dan Adam boleh berkata-kata kepada Tuhan. Itu ada korelasi, itu ada hubungan antar pribadi dan pribadi. Di dalam kebaktian-kebaktian kita mengharapkan kita mendengar firman Tuhan. Di dalam kebaktian-kebaktian kita boleh mendengarkan suara Tuhan, apa yang Dia mau daripada saya. Saya kalau mengerti, saya lebih bisa menjalankan kehendak-Nya, bukan? Berbicara dengan engkau merasakan keberadaannya, engkau merasakan kebesarannya, engkau merasakan firman-Nya, engkau merasakan kebenarannya, engkau merasa Dia berkata-kata kepada kamu. Di situ hubungan kembali. Saudara-saudara, kematian jangan dimengerti yaitu mayat yang tidak bergerak. Kematian jangan dimengerti hanya seperti orang masuk kuburan. Kematian harus dimengerti hubungan antara yang dicipta dengan yang sang pencipta itu terputus. Pada waktu kita terputus hubungan dengan sang pencipta kita, itu disebut mati di dalam Alkitab. Paulus berkata, engkau dulu mati di dalam dosamu. Engkau dulu terpisah dengan Tuhanmu. Kami juga mati di dalam dosa, tapi Dia membangkitkan kita kembali. Saudara-saudara, seseorang yang mati di dalam perbuatan-perbuatan karena nafsunya mengikuti penggodaan dari iblis di angkasa yang memakai roh-roh yang melawan Tuhan bekerja di hati kita. Saudara-saudara, kita tidak lagi dengar suara Tuhan, kita dengar roh-roh yang mengikuti penghulu mereka, yaitu penghulu malaikat yang berontak kepada Allah, menjadi pemimpin, menjadi sesuatu panglima besar di tengah-tengah angkasa, sehingga di tempat yang maha tinggi Allah, di atas bumi manusia. Di tengah-tengah Allah, di tempat yang maha tinggi, dan manusia ada di bumi ini, di tengah-tengah angkasa adalah kuasa setan.
Saudara, orang Kristen memperhatikan di sini pengertian kekristenan di dalam wahyu yang Tuhan berikan kepada kita. Dunia ini adalah dunia di mana Allah di tempat yang maha tinggi. Setan bagaimana tinggi, tak bisa di tempat maha tinggi. Karena tempat maha tinggi adalah tempatnya Tuhan Allah sendiri. Amin. Pada waktu Yesus dilahir, dikata glory to God in the highest. Mulia bagi Allah di tempatnya maha tinggi. Dan sejahtera turun kepada bumi, kepada orang yang diperkenan oleh Dia. Di sini dua aspek. The highest one and the people on the earth. Di dunia, manusia yang tinggal di dunia ini. Dan Allah di tempatnya maha tinggi. Dan saudara-saudara, Yesus Kristus turun dari tempat maha tinggi masuk ke dalam palungan. Yang maha tinggi remehkan diri. Dia turun dihina menjadi seorang bayi kecil yang tidak terbatas menjadi terbatas. Allah menjadi manusia. Disitulah terjadi pengantara, jembatan di antara Allah yang tidak terbatas dan manusia yang terbatas. Menjadi jembatan di tengah Allah yang suci dan manusia berdosa. Di tengah Allah pencipta dan dunia yang dicipta. Di tengah-tengah yang mutlak, yang relatif, ada pengantara. The only mediator between God and man, the eternity and the temporality, and the invisible and the visible world, that the only mediator is Jesus Christ. God became man. Allah menjadi manusia, menjadi pengantara di tengah Allah yang kekal dan manusia yang sementara. Dan di sini jembatan itu terdiri dari atas ke bawah, bukan dari bawah ke atas. Tapi saudara-saudara, siapa menjamin yang kau cari itu jalan yang benar? Siapa membuktikan yang kau temukan itu jalan mutlak? Yesus Kristus berkata di Yohanes pasal 16 ayat 28, Aku keluar daripada Bapa dan aku masuk ke dalam dunia, dan aku meninggalkan dunia dan aku kembali kepada Bapa lagi. Ini adalah jalan yang dua kali tertempuh. Satu kali dari atas ke bawah, inisiatif Allah. Satu kali dari bawah ke atas, kemenangan Kristus. Yesus dari sana ke sini menjamin kita dari sini bisa ke sana. Jika Yesus Kristus hanya dari manusia yang berusaha membawa kita ke surga, itu tidak terjamin. Tapi Yesus Kristus dari sana ke sini, lalu sudah menembusi membawa kita ke sana. Paling baik anakmu bilang, Papa, datang sendiri bawa saya. Saya tak berani pergi ke tempatmu sendiri. Karena saya terlalu kecil, saya terlalu lemah, saya terlalu bodoh, saya kurang arah. Saya tidak tahu. Pak, datang sini Pak. Datang sini bawa saya, aku akan ikut engkau pergi situ. Itulah yang dikerjakan oleh Yesus Kristus. Yesus tidak menanti kita pergi ke surga sendiri. Karena itu tidak mungkin. Dan Yesus tidak mau kita cari jalan sendiri. Karena kita tidak sanggup. Maka Yesus turun dari Allah ke dunia. Berjalan hidup sudah ditempuh oleh Kristus. Maka dia berkata, I am able to bring you home because I was there. Saudara-saudara, pernahkah Konghucu kasih tahu sama kita dia dari mana? Never. Not even one religious founder tell us where is the original place of him. Semua nabi tidak. Saudara-saudara, di antara seluruh kitab suci, Allah mengutus Yesus. Selain itu, cuma muncul satu kalimat, ada seorang datang dari Allah. Selalu saya uji siapa yang tahu ayat itu di mana dan siapa orang itu. Yesaya tidak katakan dia dari Allah. Yeremia tidak, Daniel tidak, Yohanes tidak, Paulus tidak, Petrus tidak. Tidak ada satu orang termasuk Musa, Elias atau termasuk Abraham. Aku dari Allah. Tidak ada itu. Dua orang. Yang satu adalah Allah menjadi manusia. Siapa dia? Yesus Kristus. Dan orang kedua adalah ada satu orang yang datang dari Allah, yaitu Yohanes Pembaptis. Tetapi dia sendiri tidak katakan ini. Ini kesaksian melalui kalimat dari Yohanes yang menulis Injil keempat, menyaksikan Yohanes Pembaptis. Karena apa? Dia sudah dipenuhi Roh Kudus pada waktu dia masih berada di rahim ibunya. Not one was conceived like that. Only John the Baptist. He was filled with Holy Spirit while he was still in the womb of his mother.
Orang yang masih di rahim ibu sudah dipenuhi Roh Kudus, itu cuma Yohanes Pembaptis. Maka di situ dikatakan ada seorang yang datang daripada Allah, bersaksi bagi Kristus. Tetapi Yohanes mengatakan, saya bukan Kristus, saya lain dengan Yesus. Dia ada yang datang di belakangan saya, tetapi menjadi didahului saya. Karena Yesus sebelum dunia dicipta, dia adalah anak Allah di dalam kekekalan. Yohanes Pembaptis hanya seorang di dalam rahim ibunya, lalu lahir karena anugerah Tuhan. Dia tidak mempunyai preeksistensi. Tetapi Yesus Kristus mempunyai preeksistensi. Sebelum dunia diciptakan, Yesus sudah ada. Sebelum dunia diciptakan, Yesus adalah anak Allah di dalam pangkuan Allah Bapa itu. Saudara-saudara, the Son of God became the Son of Man. He came down from the highest place and born on the earth. Saudara-saudara sekalian, Yesus Kristus satu-satunya yang menjadi pengantara. Dan dia berkata, aku keluar dari Bapa, aku masuk ke dalam dunia, aku meninggalkan dunia, dan aku kembali kepada Bapa. Dua jalan. Apa artinya dua jalan ini? Dia pernah menembusi tengah-tengah angkasa. Saya tadi mengatakan, Allah di tempat maha tinggi, manusia di dunia, di tengah-tengah angkasa. Siapa? Siapa? Setan yang melawan Tuhan, tadinya penghulu malaikat, akhirnya menarik malaikat-malaikat yang taat kepada dia, bersama-sama melawan Tuhan. Itu menjadi setan. Istilah setan artinya adalah berintang, yang merintang kehendak Allah. Tuhan mengatakan, nyala engkau yang merintangi aku, maka aku memberikan nama setan kepadamu. Saudara-saudara, setan pekerjaannya tiga. Pertama, merintangi kehendak Allah. Kedua, mencobai manusia supaya berdosa. Ketiga, menuduh orang Kristen supaya dibenci oleh Tuhan. Ini tiga cara pekerjaan setan yang paling besar. To hinder the will of God to be done on earth. To tempt people to be a sinner. And to accuse the saints before God. Setan merintangi Tuhan, menghambati rencana Tuhan. Setan selalu menantang Tuhan. Inilah adalah namanya setan. Setan selalu mencobai, ayo berdosa. Bahkan Yesus pun dicobai supaya mereka melanggar segala sesuatu yang ditetapkan oleh Tuhan. Yesus tidak mau dicobai. Yesus mengatakan, nyala engkau. Dia tidak mau berkompromi dengan setan. Dan setan punya pekerjaan, ini siapa? Katanya hambamu. Tidak beres. Dia ada kesalahan ini, ada kesalahan itu. Mana layak dia menjadi hambamu? Mana layak dia menjadi majelis? Mana layak menjadi orang Kristen? Setan selalu menuduh, selalu accuse us before God. Saudara-saudara, kita menjadi orang Kristen harus mengetahui, kita sebelum Kristen tidak ada musuh. Kenapa? Kita kawannya iblis. Maka dia tidak memusuhi kita. Sebelum kita Kristen tidak musuh. Karena Allah pencipta kita, dia tidak pernah memusuhi kita. Hanya kita yang memusuhi Tuhan Allah. Hanya kita yang melawan Tuhan Allah. Allah tidak pernah memusuhi kita. Allah mau menunggu dan menanti kita bertobat kepada dia. Mengapa dia memusuhi kita? Itulah sebab di dalam Alkitab Paulus berkata-kata, biar engkau berdamai dengan Allah. Tidak pernah Paulus mengatakan biar Allah berdamai dengan manusia. Oh God, please peace with man. No such thing. Only the command of the you should peace with God. Engkau perlu berdamai dengan Allah. Tidak pernah Allah berdamai dengan manusia. Karena perseteruan antara manusia dan Allah tidak diinisiatifkan oleh Tuhan Allah. Dengar baik-baik. Permusuhan antara manusia dengan Allah tidak dimulai dari Allah, dimulai dari manusia melawan kehendak Allah. Manusia sekongkol dengan iblis, dan manusia mengikat janji dengan setan, dan manusia menginjak-injak janji yang diberikan oleh Tuhan. Manusia yang bermusuh dengan Tuhan asal diri kita sendiri, inisiatif kita sendiri melawan Tuhan. Itu sebab Paulus berkata, berdamailah dengan Allah. Paulus tidak berkata Allah berdamailah dengan manusia. You should have the peace with God. I should be reconciled with God. Kita harus diperdamai dengan Tuhan Allah. But how can I reconcile with my God? How can you have the peace with God? Because you already broken the tie, broken the covenant. Kita sudah mematahkan perjanjian. Kita sudah menginjak-injak janji. Kita sudah memutuskan hubungan. Maka
kita perlu seorang yang menggabungkan kita kembali. Dan itulah Yesus Kristus. Pada waktu Yesus dipaku di atas salib, dengan satu kanan dia pegang tangan Allah, dengan satu kanan dia pegang tangan kita, lalu memperdamaikan Allah dengan orang berdosa dan berkata, Father, forgive them. Dan berkata kepada kita, my prodigal son, return to your father through me. Yesus Kristus seorang pengantara yang pegang tangan Allah Bapa dan tangan manusia, lalu mempersatukan ini supaya Allah mengampuni dosa kita dan supaya kita kembali kepada Bapa. Saudara-saudara, satu-satunya pendamai yang menciptakan perdamaian antara permusuhan manusia dengan Tuhan Allah adalah Yesus Kristus. Mengapa mungkin? Karena dia pernah turun dari sana. Waktu Yesus turun dari sana, dia menembusi penghalangan, perintang, perusak, yaitu yang merintangi kehendak Allah. Kubu dari iblis ditembus. Saudara-saudara, sama seperti engkau sekarang mau menembus satu batalion yang bersenjata keras, engkau harus memiliki senjata lebih kuasa daripada dia. Engkau menembak mereka, mereka sudah lumpuh semua. Engkau injak atas tubuhnya yang luka, engkau pergi ke tempat yang sulit itu. Demikian Yesus Kristus pernah turun ke dunia. Dia telah menembusi tempat angkasa di mana setan merajalela di situ, dan dia turun menyatakan perdamaian. Perdamaian Tuhan datang kepada dunia. Peace on earth, glory to God, glory to God in the highest, and peace on earth, and the good will be done. Saudara-saudara sekalian, Yesus adalah pengantara yang turun ke dalam dunia. Lalu di dunia dia tidak berdosa, dia mengalahkan pencobaan. Setan berkata, kamu berani datang ke dunia? Kamu berani menjadi manusia? Saya adalah pencoba manusia. Saya ada perintangan Allah. Saya akan penuduh orang suci. Engkau berani jadi manusia, sekarang saya mengajar kamu. Saya mau mencobai kamu. Lalu Yesus dicobai 3 kali, yang melambangkan 3 macam pencobaan secara totalitas, yaitu kebutuhan daging dan nafsu. Kedua, kebutuhan mata dan nafsu. Ketiga, kecongkakan selama dunia ini berapa puluh tahun. 3-tiganya dikalahkan dari Yesus. Setelah Yesus mengalahkan semua pencobaan, akhirnya Yesus khusus memakai kematian. Saya mau tanya, mengapa Yesus Kristus menjadi manusia? Mengapa Yesus harus bersalut dengan daging dan darah? Kalau Yesus tidak menjadi manusia, tak mungkin dia mempunyai kemungkinan kematian. Yesus kalau tidak menjadi manusia, dia tidak bisa mati. Karena Allah tidak mungkin mati, maka Allah sengaja berdaging dan darah supaya bisa mati. Ini satu manusia yang tadinya adalah firman menjadi daging, dan dia sengaja mengadakan diri dalam keadaan daging supaya bisa dibunuh, bisa mati. Tapi Yesus tidak pernah berada di bawah kuasa daripada dosa. Yesus sementara masuk ke dalam wilayah kematian, bukan di bawah kuasa kematian. Karena Yesus berkata, aku dengan inisiatif menyerahkan nyawaku. Jikalau aku berhak menyerahkan nyawaku, tidak ada seorang yang bisa merampas nyawaku. Adalah diri aku menyerahkan nyawaku. Jikalau aku sendiri menyerahkan nyawaku, aku berhak untuk menerima nyawaku kembali lagi. Dia tidak bisa ditahan dalam kematian. Dia tidak dijadikan rusak, dan dia tidak diizinkan berada di tempat daripada neraka, karena Tuhan membangkitkan dia. Saudara-saudara, setelah Yesus mati, setan baru tahu cilaka. Melalui kematian saya kira saya mengalahkan dia. Justru melalui kematian dia membuktikan dia akan menghancurkan saya yang menjadi penguasa kematian. Ini satu rahasia yang besar sekali. Setiap kali saya bicara dari kristologi, saya gentar. Karena apa? Siapakah kita yang bisa membicarakan hal yang besar seperti ini? Siapakah manusia yang mungkin mengerti rahasia yang terdalam, tersempurna ini? Kristus yang tidak terbatas datang ke keterbatasan, yang tidak boleh mati sengaja memilih mati. Melalui kematian membuktikan dia mengalahkan kematian. Melalui pernah mati membuktikan dia menghancurkan yang menguasai mati. Di situ paradoks, di situ the successful paradox of God in transcends all the power. Dan di situ Yesus mengalahkan kekuasa, mengalahkan penguasa maut. Lalu semua orang
yang harus dicengkeram oleh iblis dilepaskan satu persatu dari kuasa setan dan kita diselamatkan. Itu sebab Yesus sesudah mati dan bangkit, dia bisa pulang lagi tidak? Jawab. Dia bisa pulang ke surga lagi tidak? I return to my Father. I return to my Father. So touching. He's the only one can return to the Father. He ever came from the Father, enter into this world, and he returned to the Father, back to his original place. Mengapa Yesus tidak kembali ke tempat asalnya? Karena Yesus mengalahkan setan. Karena Yesus mengalahkan dosa. Karena Yesus mengalahkan kuasa kematian. Mati, dosa, setan, semua sudah dikalahkan. Maka dia dengan kemenangan itu, dia menembus lagi. Kali kedua ini membuka jalan yang baru dan hidup bagi engkau dan saya. The new way home is successfully achieved by Jesus Christ. The road of life, the gate of life, the gate of hope, the gate of new living is open. Jalan yang baru, jalan yang hidup, the new way, the way of life is open for us to return to our Father in Jesus Christ. Anyone who come to me, I will bring you back to God through the Son. Kembali kepada Allah Bapa melalui Kristus. Semua ikut saya. Kembali kepada Allah Bapa semua melalui anaknya Yesus Kristus. Di dalam Kristus perjalanan yang baru sudah ditempuh. Di dalam Yesus Kristus perjalanan kebenaran sudah tembus. Di dalam Yesus Kristus perjalanan mengalahkan setan sudah sukses. Pada waktu Yesus berkata di atas kayu salib, sukseslah atau genaplah. Bahasa tetelestai di dalam Greka berarti it is finished, it is complete, finish. Orang berlari-lari pada waktu melihat satu garis finish, dia mengetahui selesailah dia. Waktu dia meloncat lewat garis itu, dia boleh mengasuh, dia boleh berhenti, dan dia boleh dengan keluhan yang besar sekali, tapi disambung dengan kemenangan dan pengharapan. Finish. When Jesus say it is finished, dia sudah genap. Dia sudah menyempurnakan rencana Allah di menyelamatkan manusia. Dia sudah menggenapi rencana Allah di dalam membuat manusia diberikan hidup yang baru. Tuntutan Taurat sudah digenapi. Kutukan Taurat sudah dihapus. Kuasa setan sudah ditaklukkan. Pintu neraka sudah ditutup. Jalan ke surga sudah dibuka. Dan gereja dijadikan kelompok yang menang di dalam kekekalan. Itu namanya it is finished. Tuhan Yesus datang ke dalam dunia sudah membuka jalan menembusi segala rintangan iblis, sehingga kita mempunyai jaminan ada satu kapten keselamatan, ada satu pemimpin keselamatan Tuhan hidup di tengah-tengah kita. Melalui kematian dia sudah meremukkan kepala dari ular, dan dia tuminya dilukai, tapi dia telah menginjak kepala setan. Dia menang dan membawa kita kembali melalui jalan yang benar itu. Kita bersyukur kepada Tuhan. Terakhir saya berkata kepada saudara, mengapa kita bertobat? Kita bertobat karena kita mengaku dosa kita sudah melanggar hukum Tuhan, dan kita mengetahui Tuhan bukan mau menghancurkan kita, justru Dia mau menyelamatkan kita. Maka kita harus bertobat. Kita bertobat kenapa? Kita bertobat karena kita menyatakan kita tidak mau lagi hidup di dalam dosa. Sambil bertobat sambil berdosa itu adalah orang yang murtad. Sambil bertobat sambil berdosa itu orang pura-pura dan munafik. Seorang pamit bertobat sambil berdosa lagi adalah orang yang tidak sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. When you repent, you claim you want to return to God. When you repent, you prove that you do not want to live in the sin again. Barang siapa yang hidup terus menerus di dalam dosa, membuktikan tidak ada hidup kekal di dalamnya. Barang siapa yang terus menerus hidup dalam dosa, berarti dia bukan sungguh-sungguh bertobat. Kita sungguh-sungguh bertobat karena kita mengetahui kita orang berdosa, perlu kembali kepada Tuhan. Kita bertobat karena kita sungguh-sungguh menyatakan kita tidak mau lagi hidup di bawah belenggu dan cengkeraman dosa.
Kita bertobat karena kita percaya janji Tuhan itu benar. If you repent, you Israel, you truly repent from your sin, I will forgive you. I will heal your land. I will return you, and you restore the whole nation to become mine. Jikalau engkau bertobat meninggalkan dosamu, Tuhan berkata, aku akan mengampuni dosamu, akan memberi kasihan kepadamu, aku akan menyembuhkan tanahmu, dan aku akan membawa engkau kembali menjadi anakku kembali lagi. Saudara-saudara, pertobatan itu hal yang paling indah yang bisa dilakukan oleh orang berdosa. Orang berdosa pakai cara apa? Untuk menempel-nempel dosanya dengan segala kebajikan-kebajikan, compang-camping. Di dalam Yesaya pasal 64, semua kebenaran kita, kami ini orang berdosa, semua kebenaran-kebenaran itu hanya seperti pakaian yang compang-camping saja. Compang-camping, ditempel sebagian di sini, dipengel sebagian di sana. Kita menganggap kita berkebajikan, kita cukup baik, kelakuan yang bajik, tapi Tuhan melihat seperti pakaian yang bercompang-camping saja. Sama seperti Adam setelah berdosa, dia metik daun-daun itu, lalu membuat gaun menutupi diri sendiri. Waktu itu dia kira ini caranya membungkus dosa, menutup dosa, pakai gaun itu. Tetapi Yesaya pasal 64 mengatakan, bukankah itu seperti daun yang akan menjadi kering? Sebelum daun itu dipetik daripada pohon, selalu hijau. Berapa panas teriknya matahari, dia terus hijau. Berapa keringnya, dia hijau. Karena ada air yang berada di dalam, bukan disiram dari luar. Saya pernah melihat orang siram kembang, sedikit melihat orang siram cemara. Ada enggak? Siram air kepada cemara, tak perlu. Karena di dalamnya ada sumber hidup, terus membuat dia hijau, senantiasa hijau. Itu hidup di dalam lebih penting daripada cara di luar. Hiasan di luar itu diperlukan oleh orang yang pakai kosmetik. Tak ada bunga yang perlu dikasih lagi perfume. Tak ada bunga yang perlu dikasih lagi minyak wangi, karena wanginya bukan dari luar, dari dalam. Minyak wangi dari luar itu bukan zat daripada dia, tapi zat dari dia yang akan membuat minyak wangi. Saudara-saudara sekalian, demikian orang yang mempunyai hidup di dalam Tuhan itu mempunyai sesuatu alamiah, pencairan yang keluar dari dalam untuk menyatakan kehidupan yang sejati. Saudara-saudara, pertobatan yang sungguh-sungguh ada pertobatan yang robah hidup dari dalam, bukan kegiatan dari luar. Engkau jangan pura-pura menjadi orang bertobat, kelihatan baik, kelihatan suci, kelihatan cinta Tuhan, itu semua pura-pura. Karena semua ini akan lenyap, akan pergi. Kosong ya kosong, sia-sia. Akhirnya semua menjadi sia-sia. Mendapatkan Kristus menjadi sesuatu kebanggaan, kepuasan. Itulah hidup pertobatan yang sejati. Saudara-saudara sekalian, mari kita menjadi orang yang sudah bertobat. Kita belajar semua hal yang kita dengar dan kita mengetahui dari kitab suci. Mengapa kita bertobat? Karena kita mengetahui kita harus berpaling kepada Tuhan. Sama seperti bunga matahari, dia tidak peduli di mana arahnya, dia cuma tahu harus menghadap matahari. Matahari di timur, dia menghadap matahari. Matahari terbang ke barat, dia menghadap ke barat. Karena dia tidak ada arah sendiri, dia hanya adalah arah dari daya tarik matahari. Saudara-saudara, where is your life direction? What attracts you most and cause you to move, to shift, and to face Him? Only Jesus Christ. Mari kita berarah kepada Kristus, karena Dia menjadi daya tarik terbesar dari surga, dari langit. Dia menghisap, Dia menarik, Dia mengattract kita untuk menuju kepada Dia. Why repentance? Mengapa bertobat? Bertobat karena kita mau menghadap Tuhan. Bertobat kita mau kembali kepada Dia. Saudara-saudara, mengapa kita bertobat? Bertobat karena kita telah bergabung dengan Dia. Dia menjadi satu yang menyatu dengan kita. Union with Christ. After you true repentance, regeneration, you're no more you yourselves. You belong to God. You belong to Christ. It confirmed to His Son Jesus Christ. Union with Christ.
Satu persatuan yang misterius, satu persatuan yang organis, satu persatuan yang kekal, satu persatuan yang spiritual, bukan organisatoris. Gabungan organis berarti hidupmu berada di dalam Kristus dan hidup Kristus berada di dalam dirimu. Keadaan organis menjadikan engkau orang yang hidup bersama Kristus seperti carang, atau itu sesuatu pokok yang gabung dengan akan semua carangnya. Dengan demikian ada yang edar dari dalam engkau, getih-getih dari pohon itu masuk ke dalam dirimu. Let my word abide in you and you abide in me. Firmanku berada dalam dirimu, engkau berada dalam diriku. Ini organik. Satu union which is organic, the union which is spiritual, the union which is mysterious, the union which is eternal. Sehingga tidak ada satu orang bisa mencabut kita keluar daripada hidup Tuhan, karena kita bergabung dengan Dia. Segabung dengan Dia, kita hidup di dalam Tuhan. Firman Tuhan berada di dalam diri, dan akhirnya kita menjadi orang bisa berbuah lebat untuk Tuhan. Ini firman Tuhan yang tercantum di dalam Injil Yohanes pasal 15. Sudah baca dari ayat pertama sampai terus sampai ayat belasan. Bagaimana bergabung dengan Kristus. Why repentance? Because after you repent, you union with Christ and you cause a lot of repentance fruit. Menyatakan lagi akan buah-buah pertobatan terus menerus. Dan kita sudah bergabung dengan Tuhan, kembali kepada Tuhan. You can reflect the glory, the beauty, the holiness, the righteousness, the loving kindness, the mercy of God. Setelah kita bergabung dengan Kristus, kita menjadi reflektor, menyatakan kesucian Tuhan, kemuliaan Tuhan, kebajikan Tuhan, cinta kasih Tuhan, kasihan Tuhan, kebajikan Tuhan, keadilan Tuhan di dalam hidup kita masing-masing. Saudara-saudara, saya segera akan menyelesaikan khotbah malam kedua ini. Bertobatlah kamu, mengapa binasa? Engkau bilang tidak, saya tidak mau binasa. Bertobatlah kamu, dan engkau digabungkan dengan Kristus, menjadi orang Kristen yang menyatakan kemuliaan Tuhan di dunia ini. Maukah saudara? Maukah saudara? Mari kita sungguh-sungguh rendah hati berkata, Tuhan, make me yours. Give me union with Christ. Let your word abide in me, and me abide in your Son, Jesus Christ. And the glory of your Son be manifest through me, through my obedience, through my submission. Melalui ketaatan kita, melalui sungguh-sungguh kita menyatakan ketaatan di dalam Kristus, maka tanpa kuasa yang merintangi, tanpa gangguan iblis, kemuliaan Tuhan mengalir melalui kita kepada orang lain. Kiranya melalui pertobatan kita menyatakan buah yang sejati di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Semua yang berkata, Tuhan, saya mau selalu bergabung di dalam Kristus, mengalami hidup berkelimpahan, memuliakan nama Tuhan. Mulai hari ini ada orang demikian, dipersilakan, hormat, angkat tangan lalu turunkan. Siapakah orang Kristen mau hidup di dalam Kristus? Ajukan tangan saudara. Puji Tuhan, 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 puji Tuhan. Hampir 80% yang sudah menyatakan kerelaan, tangan diturunkan. Saya berdoa, Bapa di dalam surga, kami berterima kasih. Kebaktian segera lalu, suara manusia berhenti. Perkataan-perkataan yang sementara ini akan menjadi mulai dilupakan. Tetapi firman-Mu yang kekal berdasarkan dari wahyu Tuhan melalui Roh Kudus kepada para nabi perjanjian lama dan para rasul di perjanjian baru akan terus dimeteraikan di hati kami. Kami berterima kasih. Kiranya Tuhan mengampuni kami, memberikan hidup baru dan hidup berkelimpahan kepada kami untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin.